Teman-teman pasti sering banget kan dengar kata toleransi. Tapi sadar gak sih? Kadang kita tuh terlalu fokus sama teori atau perdebatan di media sosial. Sampai lupa sama hal-hal kecil di sekitar kita. Contohnya kayak kepedulian terhadap kenyamanan tempat beribadah. Makanya, hari ini kami bakal seru-seruan bareng buat melakukan aksi nyata, yaitu bersih-bersih gereja. Oke, jadi pas awal datang, Tara sempat ngobrol sama Bu Sonario, staf administrasi di sini. Kita dari mahasiswa Teknik Geologi UPN Veteran Jakarta. Untuk Ibu sendiri, asmanipun sinten sama janji apa di gereja itu? Nama saya Vincentia Triana Sunario. Di sini sebagai karyawan administrasi di gereja, sekretariat gereja. Beliau kasih masukan yang berharga banget buat kita. Katanya, kalau mau bikin kegiatan kayak gini, rencananya harus jelas, biar lebih mudah diaturnya. Saya ingin bertanya Bu mengenai kegiatan yang akan kami lakukan dan telah kami lakukan, yaitu bersih-bersih gereja Pringulung. Yang pertama, menurut Ibu sendiri, ada tanggapan betul Bu terkait kegiatan kami gitu? Ya mungkin lebih baik ya ini sih lebih jelas aja bentuk kegiatannya mau seperti apa, terus mau di area mana yang mau dibersihkan seperti itu aja sih. Tapi menurut Ibu sendiri, kegiatan ini bermanfaat untuk gereja atau bagaimana? Ya kalau memang jelas mungkin akan bisa bermanfaat sih, dan artian kan bisa kami atau juga mungkin mana yang bisa bantu dibersihkan seperti itu. Terus, karena seiring bertumbuh dewasa, beberapa orang, termasuk mahasiswa, emang jadi jarang ke gereja. Nah, menurut Bu Sonario, kegiatan bersih-bersih kayak gini tuh bisa jadi salah satu harapan untuk ngebangun kembali ikatan batin dan semangat beribadah itu. Lalu juga untuk kegiatan ini, menurut Ibu sendiri ini dapat mempererat hubungan antara mahasiswa dengan gereja. Ya mungkin ada, ya memang ada hubungannya sih, tapi ya itu mungkin kalau prosesnya memang lebih teratur, lebih jelas kan, mungkin tidak hanya sekali tapi bisa ya seperti itu. Kalau hanya sekali kan hanya akhirnya ya udah selesai gitu. Ini apa intinya itu, ketika ingin melakukan suatu kegiatan ya memang rencananya lebih matang, dan dalam artian terus ya kalau bisa itu kalau ingin ini menjadi suatu hubungan yang baik ya memang harus dilakukan secara berkala. Aksi kita ini ternyata disambut hangat sama Pak Jarot, Kepala Bidang Rumah Tangga di sini. Perkenalkan Pak, saya Sepinta Raka, saya dari mahasiswi Teknik Geologi UPN Veteran Jakarta. Bapak sendiri? Saya Pak Jarot, saya di gereja Pringulung ini sebagai kepala bidang rumah tangga paroki. Itu lingkupnya tuh lingkup tanggung jawabnya pemeliharaan gereja, terus pengembangan kebutuhan aset untuk pelayanan kepada umat. Tapi yang utama ya pemeliharaan gereja, mulai dari sound system, listrik, bersihan, yang berikutnya itu. Beliau senang banget karena kebersihan gereja itu tanggung jawab bersama, bukan cuman petugas internal aja. Pak Jarot juga sempat menyentil fenomena Gen Z dan mahasiswa sekarang yang emang agak cuek atau ngerasa gak perlulah ke gereja, kan udah ada live streaming. Makanya, kedatangan kita, terutama mahasiswa yang lintas agama, ini dinilai luar biasa banget. Mungkin saya ingin bertanya dulu nih Pak, kan tadi saya sudah memberitahu bahwa kami melakukan kegiatan membersihkan gereja. Untuk tanggapan dari Bapak pribadi seperti apa Pak? Saya sangat senang, soalnya terus terang yang saya inginkan itu kebersihan gereja atau perawatan bukan hanya menjadi
tanggung jawab bidang rumah tangga, tapi yang saya inginkan keterlibatan seluruh rumah atau warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan gereja, dan juga selain kebersihan juga bagaimana gereja ini dapat operasional dengan baik dalam rangka memberi pelayanan kepada jemaat. Apa itu yang bisa beroperasi dengan baik, sound systemnya baik, penerangannya baik, dan lain-lain itu. Nah, menurut Bapak sendiri dengan adanya kegiatan kami seperti bersih-bersih gereja ini membangun relasi atau keterikatan sendiri antara mahasiswa dan gereja? Ya betul, anak-anak zaman sekarang ada Z, jangan mahasiswa kadang kurang peduli dengan gereja, terus terang kan dari sekarang itu. Yang penting saya datang ya kalau ingat ke gereja ya, kadang dia asik dan dirinya sendiri di rumah, bahkan tidak butuh ke gereja, saya lewat live streaming saja bisa. Sebenarnya keprihatinan gereja. Nah, tidak. Kalau anak-anak Gen Z itu masih mau datang ke gereja, apalagi bersih-bersih, luar biasa. Yang kami harapkan anak-anak generasi Z yang sudah hidup di zaman yang berbeda daripada zaman dulu itu bisa terlibat dalam segala lingkup pelayanan itu. Kira itu Mbak. Terus mungkin tanggapan juga terhadap teman-teman kami kan yang membantu juga ada dari teman-teman muslim. Nah, tanggapan Bapak gimana? Wah, gereja ini memang gereja yang terbuka, gereja yang membangun komunikasi dengan teman-teman atau umat dari kepercayaan yang lain. Bahkan gereja ini sudah 2-3 kali setiap tahun ya puasa mengadakan buka puasa bersama di dalam, diisi juga dengan ada di staf untuk mengadakan semacam sebelum buka puasa kan ada namanya semacam kalau di kita hubungan kalau di sana ada pendalaman iman menurut Katolik yang isinya itu tentang kebersamaan nilai-nilai universal yang disampaikan. Itu baik untuk ke depan untuk menjaga kerukunan, saling pengertian, bukan mencari perbedaannya tapi berangkat dari kesamaan. Normatif ketuhanan itu yang Dari ceritanya Pak Jarot tentang indahnya buka bersama di gereja ini, kita jadi belajar kalau toleransi itu bukan soal mencari perbedaan, tapi berangkat dari kesamaan untuk saling menghormati. Ini pas banget sama nilai bela negara dan jiwa Wimaya kampus kita, yaitu menjadi pribadi yang maju, bijak, dan bermanfaat. Pak Jarot juga ngasih pesan menohok nih buat kita para mahasiswa. Tentang nilai-nilai pada anak-anak mahasiswa bahwa tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Anak-anaknya memang anak sekarang ini kan dimanjakan dengan segala macam fasilitas teknologi. Untuk makan saja tidak perlu sampai keluar rumah, hanya lewat gadget saja datang asal ininya penuh yang untuk bayarannya. Asal itu ketemu itu nggak perlu dengan orang lain. Itu yang kami prihatinkan. Harapan kami keluar dari zona nyaman itu, bergabung dalam segala aspek pelayanan. Ada banyak gereja sini, tinggal dipilih saja mana yang saya senang. Itu harapan kami, itu hiburan kami supaya tidak terlepas punya arah, punya gitu, saya kira itu. Kegiatan hari ini benar-benar jadi refleksi besar buat kita. Sesuai saran dari pihak gereja juga, kedepannya kita harap aksi-aksi kayak gini gak cuman sekali jalan aja, tapi bisa direncanakan dengan lebih matang dan secara berkala, supaya kerukunan bisa terus terjaga. Makasih juga buat Gereja Pringwulung yang udah menyambut kami dengan luar biasa. Sampai jumpa!